amat pembantunya, memiliki mampu. Dia meninggalkan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat melaknatnya dia sampai pagi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan dengan gradasi waladzi nafsi biyadihi, dengan sumpah ya. Nabi bersumpah demi Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, tidak ada seorang suami yang memanggil istrinya ke kasurnya, fata'ba alaihi, lalu istrinya itu enggan, menolak ya kepada panggilan tersebut, illa kana alladzi fis samai, melainkan kata Rasulullah yang ada di langit, kana alladzi fis sama. Siapa yang ada di langit? Yakni maksudnya adalah para malaikat. Ya. Para malaikat sakiton 'alaiha. Kana alladzi fis sama sakiton 'alaiha, kana Allah ma. Yang ada di langit itu karena di domainnya tunggal, ya jadi Allah. Maka yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi dalil bahwa keberadaan Allah ada di atas dan di langit. Sakitan 'alaiha, benci kepada wanita tersebut, hatta yardha anha. Sampai kapan? Kalau dalam dua riwayat sebelumnya sampai pagi, batasnya. Tapi kalau udah pagi udah enggak dilaknat lagi. Ya. Tapi di sini riwayat yang berikutnya adalah sampai suaminya menerima. Maksudnya apa para jemaah? Jadi batasannya adalah ridho. Kalau ternyata dipanggil istrinya nggak mau datang, tapi suaminya ridho, dilaknat sama mereka. Enggak. Sang suaminya ridho. Maksudnya bukan suaminya namanya Pak Ridho ya. Itu Roma Irama dong. Dilaknat ya didoain keburukan, kayak marah segala macam, bentuk kebencian, tidak suka, dia mendapatkan dosa ya. Nah di sini disebutkan bentuk laknatnya seperti apa. Jelas adalah tidak kayak orang marah bukan. Nah para jemaah sekalian yang berbahagia, ini bentuk konita, bentuk taat hak kita para suami dari istri, karena kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, menafkahi, yang sudah capek kerja, keringetan, kecapean, tiba-tiba udah dapat uang, ternyata uang itu harus kita berbagi dengan dia, dengan istri kita. Maka timbal baliknya adalah minta ditaati. Bahkan para jemaah sekalian berbahagia, di antara rahasia keunikan dalam rumah tangga itu adalah seorang laki-laki yang sudah matang secara biologis, umur sudah di atas 25, secara kemampuan biologis, seksual dia sudah sempurna ya. Kemudian secara kematangan berpikir dia bisa mengatur orang, menyelesaikan persoalan dia. Kemudian secara finansial dia sudah cukup. Maka saat itu yang dia butuhkan apa? Kebutuhan seorang laki-laki adalah seorang yang mau harus taat sama dia. Ini uang saya mau dikemanain? Harus saya berbagi. Harus ada yang menemani dia, yang taat melayani dia. Ini dia istri. Ini dia pasangannya. Jadi dia yang memberi. Kalau istri, perempuan adalah menerima. Jadi pasangannya. Nah, para jemaah sekalian, kemudian hadis yang berikut ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bentuk ketaatannya juga masih ya, seputar ketaatan seorang istri kepada suaminya. Hal ini dalam urusan apa? Dalam urusan kasur, kamar. Berikutnya beliau mengutip hadis ketaatan istri kepada suami dalam urusan ibadah. Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah mengatakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Kata Rasulullah, la yahillu, tidak halal. Tidak halal maksudnya tidak boleh, ya. Limra'atin, bagi seorang wanita, an tasuma, dia berpuasa. Dia berpuasa, wa zawjuha syahidun,
sedangkan ada suaminya menyaksikan, yaitu ada bersama dia, illa melainkan diidzini, dengan izinnya. Ya, yang dimaksud puasa di sini yang nggak boleh apa? Yaitu puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus dia. Jadi kalau seorang wanita, seorang istri mau puasa sunnah, maka dia harus izin dulu dengan suami. Boleh nggak bang? Besok saya mau puasa sunnah terus. Jangan. Emang kenapa? Ada kejutan buat kamu besok. Ternyata mau diajak jalan-jalan, diajak makan, kemana? Maka dia tidak diizinkan dengan suaminya, dia nggak boleh puasa. Kalau dia puasa juga, maka dia berdosa. Kok berdosa sih, Ustaz? Bukankah itu bagus puasa sunnah? Itu suami macam apa? Kok nggak boleh suami? Apa istri mau puasa? Apa alasannya Pak? Alasannya adalah karena mentaati suaminya hukumnya wajib, sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib. Yang wajib dulu. Maka dia tidak boleh mendahulukan yang sunnah. Jadi bukan berarti dia suaminya melarang itu karena dia berarti membangkang kepada Allah, bukan. Nah, ini dalam bentuk puasa. Jadi harus izin dulu. Wala ta'zana fi baitihi illa bi'idznih. Dan tidak boleh juga dia ta'zana, minta izin di rumahnya illa bi'idznih. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi maksudnya apa? Dia tidak boleh minta izin di rumahnya illa bi'idznih. Yaitu dia tidak boleh minta izin fi baitihi, yaitu kalau dia mau keluar rumah itu harus dengan izin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh keluar. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain itu ada di dalam hadis ini juga. Ya, ada di dalam hadis ini lanjutannya Pak. Seorang istri yang dia itu taat kepada suaminya, lalu kemudian ridho kepada istrinya tersebut, itu menjadi salah satu dia menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi taatnya kepada suami itu qanitatun adalah termasuk dibolehkan dalam urusan puasa sunnah. Kemudian bagian yang keduanya adalah kewajiban istri dari yang harus diberikan kepada kita menjadi hak kita adalah hafizatun lil ghaib, menjaga ketika suami tidak ada, ghaib itu tidak ada. Nah, ini bentuknya seperti apa? Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis berikut ini, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, kullukum ra'in. Kata Rasulullah, setiap kamu itu adalah ra'in. Ra'in yakni maksudnya al-hafiz, al-mu'taman. Ya, ini ra'in itu arti katanya adalah penggembala. Penggembala itu dalam bahasanya ra'in, penggembala kambing. Ra'a yar'a itu artinya menggembala. Ra'in, penggembala itu tugasnya ngapain? Penggembala itu tugasnya adalah menjaga gembalaannya. Al-Hafiz, dari sini Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengartikan ra'in di sini artinya menjaga. Ya. Al-Mu'taman, yang diberikan amanat. Jadi punya orang kambing ini, jagain amanat, maka digembalakan sama ra'in di sini. Maka kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah penjaga, mendapatkan amanah. Ya, kalau di dalam terjemahnya mungkin katanya setiap kamu adalah pemimpin. Tapi makna pemimpinnya adalah punya tanggung jawab untuk menjaga dan amanah, menjaga amanahnya. Maka Rasulullah menerincinya kepada wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia jaga, an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in, maka imam pemimpin itu adalah penjaga, wa mas'ulun an ra'iyatihi,
imam yaitu pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin rakyatnya. Jadi seorang penguasa, seorang kepala negara, seorang pemimpin, dia bertanggung jawab menjaga rakyatnya. Itulah yang kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dijaga oleh umat ternyata bukan manusia saja rakyat ini, tapi kalau ada kaki, ada anjing yang kakinya patah, itu menjadi tanggung jawab aku, nanti aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang suami itu adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia jaga, yang dititipkan, yaitu istri, anak-anak. Dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan istri pun adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Di rumah suaminya, yaitu maksudnya adalah ketika suami tidak ada, maka kepemimpinan itu ada di istrinya. Dialah menjadi ra'innya, menjadi yang diberikan amanah. Ya, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin, yaitu anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, kendaraannya, harta bendanya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, bahkan termasuk pembantu pun kata Nabi adalah sebagai ra'in. Yaitu ketika suami nggak ada, istri nggak ada, tinggal pembantu, maka pembantu itulah jadi ra'in, jadi penjaganya. Dan dia pun akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia jaga. Maka kata Rasulullah diulang lagi, fakullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang dia jaga tersebut. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi hadis ini para jemaah dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan apa, yaitu tugas seorang istri. Ini poinnya, istri itu adalah sebagai ra'in juga, ra'iyatun, sebagai penjaga karena suaminya tidak ada. Jadi seharusnya dia juga menjaga penuh dengan tanggung jawab, ya, dengan tanggung jawab, karena sebenarnya dia sedang diamanahi menjalankan amanah dari suaminya. Nah, ini para jemaah di antara hak suami dari istri. Dilanjutkan lagi, diselang tadi dengan dengan wajib hak kita berupa istri kita menjaga harta benda kita. Dilanjutkan lagi dengan hadis tentang taatnya istri kepada suami. Yaitu apa? Hadis dari Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ali, nama beliau adalah Talqin ibn Ali radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi." Apabila seseorang suami itu memanggil istrinya untuk hajatnya, yaitu untuk kebutuhannya, maksudnya adalah memanggil untuk, ya, sama dengan hadis yang sebelumnya, memanggil untuk ke kamarnya, ke kasurnya, hajat dia punya hajat, maka hendaknya dia datangi suaminya tersebut. Fa itu langsung, jangan tentang falta ini. Wa in kana, kata Rasulullah, meskipun secepatnya respon dia harus memanggil itu, dipertegas oleh Nabi, wa in kana alat tanur, meskipun sang istri sedang berada di tanur. Tanur itu apa? Dapur. Dapur kalau bahasa kita dulu, dapur lagi nyalain api, tungku ya. Tanur lagi kotor, lagi bau. Kalau dipanggil, siap mas. Betul. Bentar. Bukan bagian bentar nih, belum nyala apinya. Pasti lu. Suami kalau udah lagi pengen, tiba-tiba lama udah jadi sewot, jadi nggak pengen lagi, itu kan repot. Emosi. Ngambek gini. Bukan pengalaman, Pak, bukan. Pribadi. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, itu dalam keadaan di dapur sekalipun, apalagi dalam keadaan yang lain, ya harus teman. Tapi
dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga para jemaah, kita seorang suami pun harus bijaksana, harus melihat tuh kondisi istri. Kalau dia lagi nganterin apa ngurusin anak dipanggil juga, masa egois banget sih, beresin dulu lah. Kadang-kadang suami itu nggak ini ya, apa namanya, nggak mau tahu egois. Kamu Nafsu dan kan nafsu. udah ngaji katanya, aku panggil. Ternyata begitu istri dia udah kebangetan apa namanya ngambek ya. Begitu jelasin aku begini mas begini, malah jadi iya kasihan juga ya. Nah, kadang kalau dia nggak tanya dulu, udah main marah aja, nah itu dia akhirnya jadi bijaksana juga. Tanya dulu kenapa kamu nggak datang. Ternyata nggak kedengeran panggilannya, ya bisa aja kan. Atau lagi sedang ada hal yang tidak bisa dilepaskan. Hah? Habis sekolah. Aku nggak ngerti, habis sekolah apa? Nah berikut ini ditambah lagi sebuah gambaran dari Nabi SAW tentang mendesaknya sang istri mentaati suami. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dia mengatakan, "Lau kuntu amiran ahada," kata Nabi, kalau aku boleh menyuruh memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, orang itu boleh sujud kepada orang lain. Ya, kalau memang aku boleh, maka kata Nabi adalah la amartul mar'ah, pasti aku akan perintahkan seorang istri an tasjuda li zawjiha, dia harus sujud kepada suami. Tapi itu bahasanya adalah lau. Lau itu artinya kalau, bukan sesungguhnya. Berarti bahwa sang istri harus sujud kepada suami, bukan disuruh sujud. Kalau memang ada saking besarnya hak suami dari istrinya, dan sujud itu kan bentuk peribadatan, bentuk beribadah. Beribadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak yang paling besar. Kalau memang boleh itu diberikan kepada manusia, yang aku izinkan adalah sang istri sujud kepada suami, bukan rakyat sujud kepada rajanya, bukan rakyat sujud kepada apa karyawan, kepada bosnya, bukan. Tapi istri kepada suaminya, saking besarnya. Tapi itulah kalau tidak jadi disuruh untuk sujud. Sama seperti Nabi mengatakan, kalau aku tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, aku pasti akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Berarti 5 kali salat wajib, 5 kali bersiwak, ya, sikat gigi repot. Nah, tapi karena Nabi tidak mau pakai lau di situ, laulah, pasti aku sudah perintahkan untuk bersiwak, tapi nggak jadi akhirnya, gitu ya. Sama dengan sholat isya. Kalaulah tidak memberatkan, sesungguhnya sholat isya itu waktunya nanti jam udah agak larut malam, tapi itu berat. Akhirnya nggak jadi diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini hanya untuk gaya bahasa, untuk memberikan pemahaman, gambaran tentang besarnya hak suami dari istrinya. Jadi kalau suami minta apa manggil, ternyata ada temannya juga manggil, mana harus ditahukan suami istri itu. Nah, janji kepada suaminya, ajakan suaminya harus didahulukan. Jangan suaminya dicuekin, dia pergi sama teman-temannya, dia reuni, dia jalan, dia shopping kemana-mana. Nah itu menyakiti atau merusak hak suami. Hari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengatakan, ayyuman ra'atin matat, kata Rasulullah, wanita mana saja, istri manapun yang dia mati, wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya itu ridho terhadapnya, dakhalatul jannah, maka istri itu dapat garansi masuk kalau dia mati suaminya ridho. Banyak loh ridho yang dimaksud di sini, ridho bahwa dia telah apa namanya taat kepada suami, bukan semata-mata ridho. Kita pasti ridho ya sama istri kita, meskipun waktu masih hidupnya dia suka ngeyel juga, kita
Kadang-kadang begitu meninggal kita ridho juga. Yang dimaksud di sini adalah dia sudah ridhonya itu sudah memberikan ketaatannya kepada. Dan satu yang belum didapat oleh suami, padahal kalau diberikan sama istri, suami pasti beri. Apa itu? Hah? Nikah lagi. Nah iya itu dia. Ridho gak aku nikah lagi? Udah ridho. Wah. Padahal kalau dia yang aku taat kepada kamu menikah lagi, itu yang dibilang jadi kunci masuk surga itu ridhonya itu. Wallahu a'lam. Nah itu yang ada kisah seorang di zaman Nabi jangan kamu tinggal sampai aku pulang. Sudah ibunya sakit, dia mau jenguk tidak boleh. Sampai ibunya meninggal dia tidak datang juga karena suaminya berpesan jangan keluar. Sampai ibunya meninggal. Di mata orang itu anak bunuh banget. Nggak tahu di riwayat itu dari siapa. Lalu tapi kemudian dosa diampun gitu. Ibunya masuk surga karena punya anak yang taat kepada suaminya. Dia berhasil mendidik anak yang taat kepada suaminya. Karena besarnya hak seorang suami. Dan yang berikutnya terjemah dua hadis ini. Ini pembelaan bagi istri yang suka menyakiti suaminya. Pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "La tu'dhi imra'ah." Jangan ada seorang istri yang menyakiti zaujah, suaminya. Suami yang sering ditindas oleh istrinya. Aku enggak boleh. Mau jadi pemimpinnya, mau jadi istrinya. Ya. Enggak boleh, apalagi sampai suami mau melakukan sunnah Nabi, dia punya anak, ya, baru lahir. Anaknya mau diakikahkan hari ke-7, mau dicukur rambutnya hari ke-7, mau dibotakin. Istrinya enggak tega. Jangan mas. Jadi yang memerintahkan adalah Nabi, ini istrinya enggak boleh. Ini sunnah Nabi, enggak boleh, aku bilang enggak boleh. Jadi yang berkuasa siapa? Istrinya. Jangan seperti itu. Kata Nabi, jangan ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia. Memang kenapa? Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain la tu'zi. Ketika ada yang menyakitinya, maka ada istrinya yang berasal dari bidadari. Perhatikan kalimatnya menarik sekali. Melainkan istrinya yang berasal dari huril 'ain mengatakan kepada istrinya di dunia yang menyakiti suaminya, la tu'zihi, jangan sakiti orang itu, jangan kau sakiti suamimu itu. Kenapa? Qatalakillah, semoga Allah membinasakan kamu. Didoain sama bidadari kehancuran. Ya, lalu kemudian fa inna ma huwa indaka dakhil, jangan kau sakiti suamimu karena sesungguhnya dia itu, suami itu buat kamu itu cuma sekedar dakhil. Dakhil itu adalah cuma mampir doang. Dakhil cuma masuk hampir di dunia doang. Jadi suami kamu, ya, yusiku an yubariqaki ilaina. Hampir-hampir nanti kamu akan pisah sama dia akan pindah kepada kami, kepada bidadari. Jadi kepada kamu cuma di mana? Cuma di dunia doang. Jadi pada zaman sekarang berbagai dibela oleh siapa? Oleh bidadari. Suami yang disakiti oleh istrinya, tapi kemudian dia bersabar, maka istrinya nanti, calon istrinya yang di surga dari bidadari itu sudah tidak sabar, ya, dia akan menjadi hak bidadari tersebut, dan kemudian didoakan istri yang menyakiti suaminya tersebut. Jadi pada zaman sekarang berbagai yang menarik dari sini adalah Nabi menggunakan istrinya dari kalangan bidadari. Terus kamu kalau sudah mati, kamu akan terpi. Kalau mati, siapa yang mati? Ya, apakah suaminya dulu atau istrinya dulu? Kan akan berpisah. Maka apakah maknanya? Berarti setelah dia meninggal, wafat, kemudian dia menjadi istrinya dari kalangan bidadari. Apakah dia nanti akan jadi istrinya lagi? Kan di akhirat. Hah? Seakan kalau kita baca hadis ini, pisah kamu nanti jadi istrinya adalah kami para bidadari. Itu maksudnya apa para jamaah? Padahal hukum aslinya nanti nikmat surga itu adalah seseorang masuk ke surga bersama istrinya. Kok ini bilang enggak?
Ini karena lagi membicarakan istri-istri yang khianat, istri-istri yang membangkang kepada suaminya. Karena berarti istrinya masuk surga enggak? Enggak masuk surga berarti. Masuk neraka. Lalu suaminya yang disakitinya akan sama siapa? Nah, itu dia maksudnya sama bidadarinya. Jadi istrinya akan digantikan dengan bidadari surga. Tapi kalau di dunia istrinya taat, solehah, dia masuk surga, nanti jadi istrinya di surga siapa? Istrinya. Ya, jadi ini hadis ini membicarakan bahwa dia akan berpisah dengan istrinya karena istrinya telah membangkang kepada suaminya. Oh, Ustaz, masa nanti di surga sekarang istri saya lagi, Ustaz? Mau enggak? Mau lah. Jangan samakan di sini kamu benci sama istri kamu karena cerewetnya bukan main, malasnya bukan main, makan mulu, tidur mulu. Ya, di surga dunia, tapi nanti di surga sifat-sifat itu akan dibersihkan. Tidak ada lagi kebencian kepada istri. Kita akan tinggal berbahagia saja sama pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, istri kita, keluarga kita untuk bisa menjalankan hak atau tugas, kewajiban dan menunaikan kewajiban dan memberikan haknya kepada kita semua masing-masing. Demikian sudah habis waktunya. Kita cukupkan. Oh, 2 menit lagi. Masuk bisa. Ada satu hadis lagi. Ada satu hadis lagi yang saya baca. Ya. Kalau istri mau sholat, saya panggil dari ibunya, mana yang didahulukan? Sholat dulu, sholatnya udah waktu masuk nih. Dipanggil sama ibunya. Nah, sholat dulu kalau tanya dulu urusan apa. Kalau urusannya lagi mendesak, urusannya yang memang emergensi, boleh tidak? Boleh saja. Karena sholat itu termasuk ibadah yang waktunya muasah, waktunya diluaskan. Ya. Nabi pernah ngurusin orang, mendamaikan orang lagi ribut, ya, didamaikan, kemudian sudah waktu azan sudah belum selesai. Karena ini urusannya lebih penting. Kalau memang urusannya penting, nggak apa-apa. Kalau itu termasuk yang dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau ternyata urusannya cuma sekedar ngapain bu? Kita ngobrol-ngobrol dulu dikit, kita sholat belakangan. Mendingan sholat dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.